Ya Pak Bambang, kalau wajah ya tidak berubah, hanya rambutnya aja sekarang tambah putih ya. Itu kan alamiah ya. Dan memang pribadinya Pak Bambang kan ya seperti itu. Maksudnya nyapa, kemudian saya jarang malah WA beliau dulu, itu beliau selalu WA dulu, chat dulu gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa beliau adalah pribadi yang baik, dan saya sangat sangat ingin mencontoh beliau, pribadi beliau itu yang ya yang egaliter, yang eh, apa tidak tidak jumawa ya, tidak merasa besar gitu ya. Beliau besar tapi tidak merasa besar. Nah, kemudian juga ya kalau ada perubahan-perubahan di fisik itu udah pasti, tapi sikap aslinya Pak Bambang itu tidak berubah. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Yon Parijono sebagai mantan wartawan Suara Karya, di mana pada sesi ini nanti kami akan membahas mengenai bagaimana Pak Bambang Sadono di periode sebelumnya seperti itu. Jadi lebih ke sejarah Pak Bambang sendiri. Namun sebelumnya saya mau tanya ke Pak Yon nih, Pak. Gimana kabarnya Pak Yon? Alhamdulillah baik, wa syukurillah ya. Baik Mas, Mas Raja ya. Iya, ini Pak Yon memang itu ya udah lama nggak ketemu. Tadi sempat bicara-bicara dikit sebelum mulai. Memang lama sekali nih sudah tidak bertemu dengan Pak Yon nih seperti itu. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke topik hari ini, yaitu Pak Bambang sendiri kan sebentar lagi akan menginjak usia 65 tahun nih Pak, tanggal 30 Januari. Nah, ini saya coba mewawancara orang-orang yang sekiranya dulu pernah berhubungan dengan Pak Bambang, jadi bisa lebih tahu nih dulu Bapak tuh seperti apa sih orangnya seperti itu. GGG. Kalau buat Pak Yun sendiri nih, dulu kan Pak Bambang kan jadi pemimpin redaksi Suara Karya tahun 99 sampai 2000-an seperti itu ya. Nah, pada saat itu tuh Pak Yun mulai bekerja di Suara Karya sebagai wartawan mulai kapan sih, Pak? Saya tahun 2000 ya, Agustus 2000, tahun 2000 itu masuk Suara Karya. Tapi sebelumnya saya sudah banyak media yang saya bekerja, antara lain di Tribun Olahraga, ya, tabloid, kemudian tabloid Mutiara, lalu Harian Berita Buana, dan akhirnya ke Suara Karya gitu, Mas, tahun 2000. Berarti memang sebelumnya ada ya berarti ya, memang ada sejarah sebelumnya ya. Iya, saya nggak pernah berhenti dari tahun 88 jadi wartawan, terus berkarya ya, maksudnya pindah-pindah media karena kebetulan media yang saya bekerja itu ya mati gitu, maksudnya sudah ditutup oleh pengelolanya ya gitu kan. Nggih, nggih, nggih.
Tapi kalau kesan Pak Yon dan umumnya teman-teman di Suara Karya pada saat itu terhadap Bapak sebagai orang baru yang tiba-tiba memimpin dulu bagaimana sih Pak? Ya sangat antusias ya, karena kami tahu track recordnya beliau itu kan bagus, wartawan yang dari bawah juga gitu. Jadi kalau nggak salah malah dari koresponden di Tegal kalau tidak salah mulainya beliau itu. Jadi kami yakin karena beliau sampai di Suara Merdeka itu kan sudah sampai pimpinan juga, dan Suara Merdeka adalah koran yang baik dan besar di Jawa Tengah gitu. Jadi beliau merangkap sebagai politisi, memimpin kami sangat sangat antusias karena kebetulan kami kan dalam kondisi sulit pasca reformasi ya. Itu kan Pak Bambang masuk itu 99, itu berarti 1 tahun setelah reformasi Orde Baru tumbang gitu ya. Nah, gelombang reformasi itu menghantam kita sangat dahsyat sehingga kita sulit karena dulu kita manajemen kita disuplai dana oleh mungkin DPP Golkar dan cari iklan juga waktu itu karena korannya pemerintah Orde Baru, jadi relatif agak mudah gitu. Jadi Suara Karya bagus, punya aset banyak. Kemudian reformasi datang, ya otomatis berdampak sangat signifikan begitu, Mas Raja. Iya, berarti pada saat Bapak datang tuh stigmanya masih menempel seperti itu ya. Berarti Ya, memang itu tidak lepas ya, maksudnya tidak apa ya, tidak pudar. Stigmanya tetap bahwa Suara Karya adalah underbow-nya Partai Golkar dan suaranya Partai Golkar, suara pemerintah kan gitu. Jadi iya. tapi kami antusias Pak Bambang masuk itu, kami sangat senang, kami sangat menaruh harapan yang besar gitu, Suara Karya bisa maju ya. Tapi ternyata memang tidak gampang. Pak Bambang masuk, pembenahan dilakukan sana sini, ditambah armada sana sini. Tapi karena tadi saya sebutkan bahwa reformasi kemudian Suara Karya masih menjadi bagian dari Partai Golkar gitu katakanlah ya, itu tidak mudah mendapatkan akses atau katakanlah membangun jaringan bisnis iklan misalnya ke BUMN, ke kementerian, ke swasta juga gitu kan ya. Seperti itu, Mas. Iya, 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 oke. Berarti itu ya apa? Apakah bisa dibilang kalau pada kepemimpinannya Pak Bambang ini kan pasca reformasi ya, itu berarti banyak tantangan dan hambatan eksternal? Apakah bisa dibilang seperti itu, Pak Yun? Ya eksternal otomatis ya. Tapi Pak Bambang kami catat sebagai pemimpin yang memberi motivasi kita untuk terus bekerja keras gitu ya. Ya memang kondisinya sulit. Cuman ya yang sulit itu tidak kami aja, Mas, itu sudah dirasakan oleh banyak media. Katakanlah media-media pemerintah yang waktu itu menjadi mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru gitu kan, misalnya harian Pelita, kemudian juga harian Angkatan Bersenjata, dulu ada harian Berita Yuda ya. Itu media yang menjadi bagian dari corongnya pemerintah Orde Baru gitu, Mas. Jadi memang sulit secara internal, setelah reformasi lebih sulit lagi. Ya itulah yang saya catat ya, maksudnya Pak Bambang pemimpin yang bagus, pelobi yang hebat gitu. Tapi kan karena kondisi zaman kondisi pemerintahan sudah berbeda, jadi Pak Bambang juga sulit gitu. Cuman Pak Bambang mengajarkan kita harus membangun jaringan seluas-luasnya kepada siapapun gitu. Pak Bambang selalu mengajari kita atau selalu juga mengajak kita, bahkan beliau tidak segan-segan kalau misalnya saya punya pengalaman sendiri itu wawancara dengan ketua umum KONI katakanlah gitu ya, karena saya waktu itu kebetulan lagi di olahraga, Pak Agung Gumelar, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar ketuanya kan, Pak Bambang sempat wawancara juga gitu. Kebetulan ya kami
Disitulah saya banyak belajar mengenai bagaimana Pak Bambang itu melobi pejabat gitu. Iya, oke. Berarti memang apa ya? Pada masa-masa sulit memang ya pada saat itu. Namun mungkin saya mau tanya ke Pak Yon soal Bapak lagi nih tentang apa masa kepemimpinannya di Sorakarya pada saat itu. Sebenarnya Bapak tuh pemimpin yang bagaimana sih? Dan kesan apa yang paling didapat dari kepemimpinan itu oleh Pak Yon? Ya, pemimpin yang egaliter, yang profesional, yang tidak melihat ini bawahan, ini atasan. Saya melihatnya seperti itu karena kebetulan ya saya serak sama Pak Bambang karena saya yakin betul beliau adalah pemimpin yang besar dari bawah gitu, maksudnya kan beliau dari wartawan, kemudian ketua PWI Jawa Tengah, lalu juga pimpinan di Suara Merdeka kan. Jadi saya yakin aja. Nah, beliau itu yang juga orangnya sangat appreciate terhadap anak buah yang berprestasi. Maksudnya katakanlah berprestasi itu kan relatif ya, misalnya bisa mendatangkan iklan. Bagi kami itu kan satu penghargaan yang baik dari pimpinan yang memperhatikan anak buah gitu. Nah, memperhatikan kan banyak, misalnya mendorong supaya terus berprestasi itu kan juga satu perhatian ya. Iya. Tapi dulu tuh Bapak bos yang kayak suka marah-marah gitu nggak tahu Pak Yan? Wah, enggak pernah, saya belum pernah dimarahi. Kalau misalnya orang yang saya lihat misalnya orang yang berbeda dengan beliau, ya beliau lebih banyak diem kok, lebih banyak. Saya belum pernah dengar tuh Pak Bambang marah selama 4 tahun memimpin kami. Ya Pak Bambang mungkin kayaknya beda ya. Nggak tahu, nggak pernah. Saya belum pernah lihat atau dengar Pak Bambang marah. Kalau misalnya ada anak buah ditugaskan gagal, kemudian itu Pak Bambang sabar orangnya. Ya saya bukan muji apa gitu, tapi fakta ini. Wah itu kok ya itu ya sangat berbeda dengan di rumah sepertinya ini. Ya di rumah ya biasa. Nah itulah bedanya orang hebat itu, bisa membedakan di rumah. Jangan membawa persoalan di rumah misalnya itu dibawa ke kantor kan enggak, Pak Bambang enggak, tipenya enggak gitu. Iya, tapi kan di Jakarta itu kan Bapak itu ya, maksudnya memiliki banyak kegiatan lain, mungkin juga hobi seperti itu. Salah satunya tadi itu yang sudah dibahas dikit tadi tenis ya. Bapak tuh memang suka main tenis atau Pak Yon yang ngajak atau bagaimana sih Pak? Beliau yang ngajak saya, beliau kan anggota DPR itu kan punya fasilitas lapangan tenis di Komplek Kalibata itu. Beliau selalu manfaatkan itu setiap hari Rabu, ingat saya Mas. Jadi beliau yang ngajak kami, ya memang saya kemudian dari jauh sebelumnya memang hobi saya memang main tenis ya sama beliau. Jadi nyambung gitu. Kemudian ya banyak kenangan lah. Beliau itu kan main tenisnya lumayan bagus. Tapi seusianya beliau ya, jadi tapi saya melihat bukan karena itu, olahraganya yang paling penting bagi beliau kelihatannya gitu. Iya. Kalau golf pernah nggak kalau golf? Nggak pernah golf sama beliau, nggak pernah. Main tenis saja Mas. Jadi banyak kenangan yang dengan Pak Bambang itu roadshow Jawa Tengah ya. Beberapa wilayah di Jawa Tengah itu kan karena tenis juga. Beliau luar biasa itu, lobby sambil bermain tenis itu. Kalau kebanyakan kan lobby sambil main golf ya. Kalau beliau main tenis dan berhasil kan. Ya, beliau
beliau jadi Golkar 1 Jawa Tengah kan juga dimulainya dari lobby tenis itu. Iya. Ya ini sangat menarik ya, soalnya kan saya waktu itu masih masih kecil ya, jadi saya Kecil cuma banget. bisa memori kecil-kecil, kemudian di rumah ada raket tenis ini ceritanya gimana itu kan maksudnya periode periode kehidupan di mana saya masih belum bisa mengapresiasi secara langsung seperti itu Pak Yon. Jadi ya ternyata Bapak juga maksudnya memiliki rutinitas yang lain, maksudnya olahraga, dari sisi olahraga kan saya kurang tahu juga kalau Bapak dulu seperti apa seperti itu Pak Yon. Iya, iya, iya. Iya, Iya, iya. kemudian dari Suara Karya itu tahun 2004 setelahnya kan Bapak pindah ke Semarang ya. Iya. Kemudian berhenti di Suara Karya juga lah itu setelah Bapak pergi itu kondisinya seperti apa, Pak? Suara Karya internal ya. Iya, Ya masih sulit ya, masih sulit. Kemudian kan ada datang investor Pak Edward Suryajaya ya, itu membawa uang, kemudian juga menempatkan Pak Bambang Sadono diganti dengan Pak Bambang Susatyo yang sekarang Ketua MPR ya. Eh, Beliau juga sudah berbuat sama seperti Pak Bambang. Tapi karena tadi Mas Raja bilang stigma Suara Karya itu korannya pemerintah, oplahnya tidak bisa didongkrak naik, Mas. Dapat iklannya juga lebih banyak pada hubungan personal, bukan karena mungkin ya ada misalnya Bank Mandiri ya, terus bank-bank lain itu juga bekerja sama dengan Suara Karya, tapi saya melihatnya bukan karena Suara Karya bisa menjadi media untuk promosi yang dahsyat gitu, enggak, tapi lebih pada hubungan personal dengan personal misalnya seperti Pak Bambang, lalu sebelumnya ada orang tata usaha yang dekat dengan Bank Mandiri. Nah seperti itu. Jadi ditinggal Pak Bambang, kondisinya justru menurut saya makin sulit ya. Maksudnya bukan makin sulit ya, tetap sulit gitu. Maksudnya masih dalam kondisi sulit walaupun sudah disuntik dana oleh Pak Edward Suryajaya. Cuman ya tadi belum bisa mendongkrak oplah secara maksimal, kemudian juga pemasukan iklan belum optimal gitu. Jadi ya Suara Karya makin sulit lah, intinya ya, begitu Mas. iya itu juga mungkin berkembangnya internet juga jadi agak apa mungkin ada menjadi suatu jalan tapi pastinya juga menjadi salah satu itu ya apa penghalang dari industri media cetak Cetak. seperti itu ya Pak Yon ya. Ya, dan itu dirasakan tidak hanya kami, tidak hanya Suara Karya, tapi banyak koran, banyak majalah, banyak tabloid yang tumbuh lalu jatuh gitu, tidak bisa bertahan dengan besarnya biaya media cetak kan besar sekali Mas biayanya Mas, mulai dari cetak, kemudian bahan bakunya, kertasnya, maksudnya bahan bakunya, lalu distribusinya yang paling mahal itu juga, sehingga ke depannya, maksudnya berikutnya juga muncul era digital ya, awal-awal era digital itu udah makin sulit, maksudnya oplah makin turun gitu ya. Jadi ya seperti itu kondisinya. Tapi kami sudah, kalau tidak salah juga mulai dari Pak Bambang Sadono yang merintis, kita sudah punya web, kita punya online suarakarya.id itu mulai dari Pak Bambang kalau tidak salah ya wacananya ya. Cuman kemudian diimplementasinya kita sebenarnya sudah antisipasi bahwa kita menghadapi era digital ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut
dalam perubahan zaman, yaitu era digitalisasi ini gitu Mas Raja. Iya. Tapi Pak Yon sendiri setelah Pak Bambang keluar itu masih sering komunikasi. Ya masih lewat WA, lewat ya jaringan WA yang jelas ya. Terakhir beliau kan periode kedua DPD itu saya sempat diminta katakanlah saudara-saudara tolong diarahkan untuk memilih DPD Pak Bambang Sadono karena ya tidak apa-apa. Saya nggih Pak suwun sendika dawuh, maksudnya tanpa reserve saya kasih tahu ke saudara-saudara tolong DPD daripada yang lain tidak kenal ini bekas bos saya jadi tolong dipilih gitu. Oh iya siap itu saudara-saudara. Tapi mungkin saudara-saudara kan juga nggak signifikan ya. Beliau yang kedua kan belum berhasil gitu ya. Iya. Iya sayangnya iya sih tapi ya sempat pengen ngatur pertemuan, maksudnya sosialisasi DPD ke tempat saya, tapi karena beliau sibuk, mungkin tempat lain, saya juga sibuk, nggak sempat pulang. Saya kan di Sragen, Mas. Iya. Tempat ibu ya, tempat ibu kan dari terahnya juga dari Sragen ya, dari Gemolong ya. Kayak gitu, Mas. Jadi masih tetap komunikasi. Saya sangat appreciate terhadap Pak Bambang karena orang besar, maksudnya orang yang berhasil tapi nggak pernah lupa dengan anak buah yang iya. Ini dari yang benar kok, ini benar iya. Iya, kan ada orang yang sudah ini pensiun ya sudah nggak lupa sama anak-anak buah gitu. Nah, anak buah juga lupa sama bekas pimpinan. Nah, kalau Pak Bambang enggak. Iya. Oh, banyak catatan kami yang mengesankan dengan Pak Bambang. Mana ada orang pimpinan ngajak pulang kampung lalu nonton wayang di lapangan dekat rumah beliau. Nggak ada, Mas. Ya ini saya bukan muji karena jenengan putranya Pak Bambang, tidak. Tapi ini kan fakta. Memang pemimpin saya sangat gimana ya, bukan terkesima tapi sangat menghargai Pak Bambang sebagai pemimpin gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Iya, itu juga terbukti dari ini. Saya wawancaranya banyak sekali nih Pak Yon. Maksudnya mantan karyawan yang diingat dan yang mengingat itu juga listnya banyak sekali. Jadi saya harus mengulas satu-satu juga seperti itu. Tapi kalau buat Pak Yon sendiri sekarang di mana sekarang Pak Yon? Saya masih di Suara Karya. Masih di Suara Karya online-nya itu Mas .id ya. Ya, jadi masih aktif. Sehari kebetulan sekarang liputan saya di Pemda ya, dari dulu waktu zamannya Pak Bambang menjelang Pak Bambang digantikan itu saya sudah di liputan Metropolitan namanya. Itu sehari-hari ngepost saya di Pemda DKI kemudian di PRD Mas. Sampai sekarang. Itu berapa tahun Pak berarti Pak itu? Dari 2006 sampai 2022 berarti berapa tahun itu sudah 17 tahun ya. Sudah ganti 4 gubernur, Sutioso, Faujibowo, Jokowi, Ahok, kemudian sekarang Anies Baswedan. 5 loh Mas.
5 Aduh. gubernur. Emang luar biasa nih Pak Yoni, lama lama banget ya sampai di suara karyanya seperti itu. Ya, ya. Eh, tapi ini kan itu pandemi ya Pak Yon, jadi kan susah bertemu buat orang-orang nih, jadi cuman bisa melihat dari jauh seperti itu. Nah kalau Ya. Pak Yon sendiri nih melihat Pak Bambang seperti itu, kesannya seperti apa sih setelah selama ini dari suara karya kemudian melihat progresnya dari DPD sampai sekarang seperti itu. Oh iya. Ya Pak Bambang, kalau wajah ya tidak berubah, hanya rambutnya aja sekarang tambah putih ya. Itu kan alamiah ya. Dan memang pribadinya Pak Bambang kan ya seperti itu. Maksudnya nyapa, kemudian saya jarang malah WA beliau dulu, itu beliau selalu WA dulu, chat dulu gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa beliau adalah pribadi yang baik, dan saya sangat sangat ingin mencontoh beliau, pribadi beliau itu yang ya yang egaliter, yang eh, apa tidak tidak jumawa ya, tidak merasa besar gitu ya. Beliau besar tapi tidak merasa besar. Nah, kemudian juga ya kalau ada perubahan-perubahan di fisik itu udah pasti, tapi sikap aslinya Pak Bambang itu tidak berubah menurut saya ya. Itu Mas. Iya, iya. Ya, mungkin nge-WA kan siapa tahu mau ngajak tenis lagi gitu kan bisa. Nah, beliau sudah berubah sekarang kan lebih banyak jalan dan Iya, sepeda toh. iya. Iya. Tapi Pak Yun masih masih tenis Pak Yun. Oh enggak tenis Mas. Sekarang olahraganya jalan aja udah tua. Saya sudah 56 tahun. 56 tahun itu udah tua juga. Iya. Iya Mas. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Yon. Jadi kan Bapak ini sekarang sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di Iya, YouTube seperti itu. iya. Apa sih harapan buat Pak Bambang ke depannya nih menjelang usia ke 65 dari Pak Yon? Monggo. Ya, Pak Bambang adalah sosok figur yang baik, kemudian juga tentu harus harus menjadi eh, apa harus menjadi contoh dalam tanda petik bagi anak-anak muda sekarang. Kalau tweet atau nulis di Instagram harus yang bijaksana, jangan jangan sembarangan gitu. Kalau Pak Bambang sih kegiatan-kegiatannya di YouTube itu saya juga sekilas sering memperhatikan beliau, terutama dalam pengelolaan budaya ya. Beliau kan dari dulu memang rajin memberi perhatian ke masalah budaya ya. Itu Mas. Nah, kedepannya saya kira Pak Bambang harus tetap eksis karena eranya digital. Pak Bambang juga harus udah tentu itu aktif di digital, karena nggak mungkin lagi nerbitin majalah. Kelihatannya sekarang orang udah males baca majalah loh. Jadi Pak Bambang harus ya giat di YouTube. Oh, bagus banget Pak, Mas. Aku kepengen seperti Mas Bambang, Pak Bambang. Nggih, nggih, nggih. Ya semoga harapan yang dipanjatkan oleh Pak Yon semoga kembali ke Pak Yon juga berkahnya ya. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Pak Yon. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Maksudnya akhirnya saya tahu itu gimana dulu kehidupan Pak Bambang pada saat di Jakarta yang saya tahu dikit-dikit lah, tapi nggak mengingat secara nyata seperti itu. Mungkin ada yang mau diucapkan Pak Yon, kata-kata penutup atau terakhir? Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Kapan Thomas? Lupa Tanggal saya. 30 Januari. 20 Januari, dikit 30, lagi ya. 30. 30 Januari. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Semoga di usianya yang sudah sangat mapan, 65 belum tua Pak Bambang. Pak Bambang harus tetap jangan kalah sama Raja. Beliau sekarang aktif di ngajar nggak Mas?
Ngajar nggak? Masih ngajar tapi ya iya masih ngajar sih dosen. Oh, ngajar. Di Undip juga ya? Oh enggak di universitas lain. Oh, di universitas lain. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu, panjang umur, kegiatannya selalu berkah, terutama bagi orang lain, karena Pak Bambang memang jiwanya senang menyenangkan orang lain. Itu yang ingin saya teladani dari beliau. Mudah-mudahan beliau sukses selalu. Itu aja, Mas. Selamat ulang tahun, Pak Bambang. Bravo, Pak Bambang. Amin ya rabbal alamin, amin amin. Terima kasih sekali lagi Pak Yon sudah menyempatkan waktunya. Saya minta maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan seperti itu. Nanti kita ketemu lagi mungkin ke depannya kalau udah pandeminya udah menurun, ya mungkin bisa bertemu lagi dengan Pak Bambang reuni seperti itu. Jika begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sandono. Tetap di channel Bangsa TV.